Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junban fattahharu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, yaitu nikmat iman, Islam serta sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan iring salam marilah kita curahkan kepada baginda yang ditinggikan oleh Maha yang tinggi dan dimuliakan oleh Maha yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita murojaah tetap ke kitab Safinatun Najah. Kemarin kita sudah bahas tentang furudul wudu, yaitu ada 6. Terus kemarin juga Ustadz Aji menjelaskan tentang fasul niat, bab tentang niat. Al-an yakni fusul mujibatul ghusl sittah. Sekarang kita membahas tentang wajibnya mandi. Itu ada 6. Wajibnya mandi, bukan mandi biasa, tapi mandi wajib. Itu ada 6 sebab. Yang pertama, ilajul khasyafatil fil farji, yaitu masuknya kuncup atau pala nih, pala kita masuk asyafatul fil ilajul hasyafatul fil farji. Nah, masuknya kepala kita ini ke farji. Farji itu ngomongin kayak gini. Kepala apa? Kepala kelamin kita nih. Fil farji, masuknya ke vagina. Masuk ke vagina. Nah, itu hal yang harus mandi. Apa-apa. Nah, itu salah satu yang wajibnya mandi. Masuk doang nih, kepalanya dikit, udah. Itu wajib mandi. Bahkan ada ustadz yang bilang cuma nempelin doang itu wajib mandi. Nah, Tapi kalau nggak keluar gimana nih? Kalau masuk yang lain bukan itu? Jempol. masuknya apa tuh? Kagak. Enggak. Kalau masuk doang nggak keluar, tetap mandi. Bahkan ada dalam kitab ini aneh nih. Dalam kitab ini ada cerita yang aneh. Ada seseorang masuk ke dalam goa. Ternyata goa ini bukan goa, tapi kemaluan raksasa. Kemaluan raksasa. Ini wajib mandi gak nih? Dalam kitab dijelasin. Wajib mandi gak nih? Kita kira kita ini goa, nggak taunya kemaluan raksasa perempuan. Nah, kita masuk nih semuanya kan sama badan-badan kita. Wajib mandi gak? Di dalam kitab itu dijelasin wajib mandi. Megang wajib mandi. Megang enggak? Kan kepala. Terus khurujul mani yang kedua, yaitu keluarnya mani. Mani disebabkan apapun. Ya. Keluarnya mani, mau lagi iseng-iseng kayak di kamar mandi, nah itu juga wajib mandi. Nah, ciri-ciri mani itu kayak gimana? Dia cairannya putih, kental. Putih, kental, keluarnya dengan syahwat, juga lemes. Kalau keluar lemes. Nah, ini mani. Keluarnya juga nikmat.
Kimusai. Baru tahu. Nah, baunya khas. Insok. Kalau kata orang kayak pandan, tapi kalau di kitab ini kayak bau tepung, adonan tepung. Backlit. Bau cairan mani. Beda dengan mazi. Kalau mani ini dia nggak najis, kalau mazi ini najis. Mazi ini najis, sama keluarnya dari kemaluan kita, cuman beda cirinya. Yaitu dia cairannya putih juga, cuman putihnya nggak tebal, encer. Dia putihnya encer, lengket juga dia lengket sama, terus keluarnya syahwat tapi dia nggak melakukan syahwat. Kita lagi ngebayangin nih, lagi bengong, tiba-tiba keluar. Nah, itu mazi, syahwat tapi dia nggak melakukan. Nah, itu namanya mazi. Dia ini najis, nggak wajib mandi tapi dia najis. Terus dia nggak buat lemes, nggak sampai lemes kalau keluar mazi. Kayak kita tiba-tiba, ih kok keluar ya? Padahal nggak ngapa-ngapain nih. Nah, itu mazi namanya. Lebih encer ya, nggak tebel. Kalau mazi nggak mandi tapi najis, nggak najis. Kalau mani itu nggak najis tapi wajib mandi. Nggak najis. Tapi nggak najis. Kalau kena sarung mani ini nggak najis, tapi kitanya yang wajib mandi. Kalau mazi dia nggak wajib mandi tapi kena sarung kita najis, harus ganti sarung atau nggak dibersihin. Nah, itu bedanya mani sama mazi. Terus yang ketiga haid perempuan. Nah, itu wajib mandi. Nah, ini perempuan dikasih rukhsah, dikasih keringanan buat kita nggak melakukan ibadah. Kalau perempuan dikasih rukhsah, tapi juga itu luar biasa sakitnya luar biasa. Nah, ini dia wajib mandi nih. Enaknya dia nggak sholat, dikasih rukhsahnya nggak sholat, nggak ibadah. Dosa nggak dia meninggalkan sholat lagi haid? Nggak dosa, karena emang udah Allah kasih. Terus an-nifas. Nifas itu apa? Nifas ini adalah darah ketika melahirkan. Darah ketika melahirkan. Ini wajib mandi juga nih bagi perempuan khususnya. Setelah lahir ada nifas, ada wiladah. Dia sama-sama keluar ketika melahirkan, tapi wiladah ini dia keluar ketika bayinya juga keluar. Bayi keluar itu darah wiladah keluar juga. Nah, nifas keluarnya setelah wiladah, setelah bayi keluar. Ya, ini sama-sama wajib mandi. Ada batasnya juga waktunya. Wiladah ini minimal berapa lamanya gitu. Nifas berapa lamanya. Terus yang kelima, al-maut. Orang mati. Orang mati wajib mandi. Wajib dimandiin. Orang yang mati. Dan ini ada lagi furu'dul ghusl, ada dua nih yang wajibnya nih rukun-rukunnya mandi nih. Kadang kita mandi mau niat mandi wajib tapi nggak tahu caranya. Niat mandi wajib doang nih, yang penting mandi aja, niatnya mau sholat wajib, mau mandi wajib. Nah, ini ada dua rukunnya. Yang pertama niat, kita niat nih mau mandi. Nah, niatnya ketika apa? Ketika air kena tubuh kita baru kita niat. Kalau misalnya niatnya sebelumnya itu sunnahnya, tapi yang wajibnya ketika air kena ke badan kita itu baru kita niat. Niat mandi wajib. Terus yang kedua, ta'mimul badan bil ma, yaitu membasuhnya air ke seluruh badan. Nah, jadi mandi wajib ini beda dengan mandi biasa. Mandi wajib ini semuanya harus basah, harus sempurna basah sampai ke sela-sela, ke selangkangan, kuping juga itu harus semuanya basah. Rambutnya juga harus basah. Nah, ini caranya mandi junub. Ada sunah-sunahnya juga. Nanti sebelum mandi junub kita wudhu dulu. Nah, itu ada sunah siwaknya dulu. Nah, itu ada mandi sunah-sunahnya. Tapi yang wajibnya cuma dua, niat sama membasuh air ke seluruh badan. Nah, kalau nggak ke seluruh badan gimana? Kalau nggak kena
seluruh badan nih masih ada nih yang nggak kena nih, selangkangannya misalnya nggak kena nih, belahan celengan nggak kena, nah itu nggak sama nih wajibnya, maka harus kena semuanya. Nah ini bab tentang wajibnya mandi dan rukun mandi. Mungkin ada pertanyaan?